Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan Allah dan para pendengar di seluruh mana-mana tempat yang memandang dan mendengar suara ini, majelis ini. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Salah satu amal yang sangat dicintai oleh Rasulullah adalah majelis ilmu, yaitu berkumpul untuk belajar ilmu, mengingat Allah dan saling menasihati dalam kebaikan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmah, barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah memudahkan jalan menuju surga. Maka duduk di majelis ta'lim seperti ini termasuk amalan yang sangat dicintai Allah, duduk di taman-taman surga. Dan dikatakan bahwasanya taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Setiap langkah yang kita langkahkan untuk menuju majelis ilmu dicatat sebagai jalan menuju surga, langkah-langkah kebaikan. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Baginda Nabi bersabda, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah, wa ahlas samawat, dan seluruh penduduk langit, wal ardi, dan seluruh penduduk bumi, hatta namlah fi juhriha, termasuk semut yang ada di dalam lubangnya, wa hatta al-hud, dan ikan-ikan yang ada di laut, la yusallun ala muallimin nas al-khair, memohonkan ampun agar dosa-dosanya diampuni, memohonkan rahmat agar disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang ala muallimin nas al khair, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maka majelis ta'lim seperti ini adalah sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang duduk dalam majelis ilmu, tak henti-hentinya dia selalu berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah, berenang dalam lautan rahmat. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan bahwasanya wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Berenanglah kamu dalam lautan ilmu, yaitu dengan berusaha mendapatkan tambahan-tambahan kepahaman. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan, setiap hari berusaha untuk mendapatkan tambahan-tambahan ilmu, tambahan-tambahan kepahaman. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus sebagai pengajar, mengajarkan umat. Innama bu'istu mu'allima. Baginda Nabi bersabda, sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai seorang mu'allima, seorang pendidik. Maka kita harus bisa mendidik. Kalau kita tidak bisa mendidik, jadilah orang yang bisa dididik. Bagus kita menjadi pendidik, pengajar. Kalau kita tidak bisa, maka jadilah kita orang yang bisa dididik dan orang yang bisa diajar. Maka al-muallim wal muta'allim syarikani fil khair. Guru dan murid
keduanya sama-sama berada dalam kebaikan. Maka perintah baginda Nabi Muhammad, kun aliman au muta'alliman. Jadilah kamu pengajar, kalau tidak bisa jadilah kamu pelajar. Jadi ada pengajar, ada pelajar. Keduanya termasuk orang yang hidupnya barokah, diberkahi Allah. Maka dalam hadis yang lain baginda Nabi bersabda, ad-dunya mal'un, mal'unun ma fiha, illa dzikrallahi wa man walahu au muta'alliman au mu'alliman au muta'alliman. Ad-dunya mal'unun, dunia ini isinya dilaknat oleh Allah. Illa dzikrallah, kecuali yang ada di dunia ini selalu ingat Allah, zikir kepada Allah. Wa man walah, dan orang yang menyertai majlis zikir, ini selamat daripada laknat. Au muallim au muta'allim, atau orang yang dia ini menjadi penyampai kebaikan, pengajar kebaikan, dan pelajar kebaikan. Jadi kita ini selamat kalau kita ini menjadi orang-orang yang selalu zikir kepada Allah dan selalu menuntut ilmu. Maka majelis ilmu ini termasuk bagian daripada menghidupkan sunnah Nabi, yaitu dengan belajar dan mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Maka sunnah Nabi akan selalu tetap hidup di kalangan umat selama masih ada orang yang menyampaikan kebaikan. Suatu hari sahabat Nabi Abu Dzar, ya Aba Dzarrin, la anta udwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min ibadati khairun min alfi rak'atin tatawwu'a aw kama ja'a bil hadis. Ya Aba Dzarrin, wa ya Abu Dzar, la anta udwa fata'allama baban minal ilmi, sungguh kamu di pagi hari wahai Abu Dzar duduk belajar ilmu satu bab. Belajar kamu satu bab ilmu. Umila bihi aw lam yu'mal. Setelah kamu belajar, kamu amalkan ataupun belum kamu amalkan, itu lebih baik daripada kamu salat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah, betapa besar, tinggi, dan nilainya menuntut ilmu. Belajar satu bab, diamalkan ataupun tidak, itu lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Apalagi diamalkan. Masya Allah. Maka jangan takut belajar ilmu karena belum mampu mengamalkan. Tetaplah belajar, setelah belajar niat mengamalkan, minta kepada Allah agar diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan duduk di majelis ilmu lebih utama daripada sholat sunnah yang panjang. Kenapa? Karena manfaatnya kembali kepada diri dan orang lain. Jadi duduk di majelis ilmu ini bukan manfaat kepada diri saja, tapi bermanfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Ketika kita ini menjadi ahli ilmu, maka orang lain akan bisa kita berikan ilmu sehingga orang lain mendapatkan bagian daripada ilmu, kepahaman. Maka termasuk sedekah itu adalah menyampaikan ilmu, bernilai sedekah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan menuntut ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jangan meremehkan duduk di majelis ta'lim. Bisa jadi karena satu majelis ilmu dosa kita diampuni, hati kita dilembutkan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridho dan gembira kepada kita. Jadi termasuk perkara yang menggembirakan Rasulullah kalau kita ini selalu menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah. Disampaikan oleh malaikat kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, fulan bin fulan, dia selalu ngomong apa yang dia omong engkau. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni min ba'di. Rahimallahu khulafai, semoga Allah menyayangi penerus-penerusku, alladzina yuballighuna anni min ba'di,
siapa penerus baginda Nabi? Alladzina, mereka adalah orang-orang yuballighuna anni min ba'di, yang mau menyampaikan apa yang dari Nabi selepas meninggalnya. Masya Allah. Maka kalau kita ngerti urusan ini, nggak ada jemunya, nggak ada bosannya. Selama masih diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang dari Nabi, teruslah sampaikan. Karena kita mendapatkan doanya Nabi supaya disayang oleh Allah, kita menjadi khalifahnya Rasulullah, penerus perjuangan baginda Nabi Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Semoga Allah memberikan manfaat dengan ilmu yang kita pelajari. Wazidna ilma, dan selalu diberi tambahan-tambahan ilmu. Waj'al hadzal majlis majlisan mubarakan marhuma. Semoga majlis ini menjadi majlis yang diberkahi dan majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan membahas mengenai satu tema, yaitu ikhtiar dan qanaah. Ikhtiar dan qanaah. Ikhtiar itu apa? Qanaah itu apa? Ikhtiar itu as-sa'yu fi talabir rizki, berusaha mencari rizki. Ikhtiar itu berusaha mencari rizki, berusaha mendapatkan ridho Allah, berusaha untuk mendapatkan kebaikan, berusaha. Jadi ikhtiar itu berusaha. Ikhtiar dalam rizki, berusaha mencari rizki. Ikhtiar di dalam punya anak-anak yang soleh dan solehah, yaitu menikahi wanita yang baik, kemudian berdoa kepada Allah sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ikhtiar. Jadi ikhtiar, kesimpulan daripada ikhtiar itu adalah berusaha. Ilam, ketahuilah anna sa'ya fi talabir rizqi sunnatun, bahwasanya berusaha mencari rizki yang halal itu hukumnya sunnah. Bahkan masuk dalam kategori wajib, karena kita dilarang memberi makanan yang haram kepada keluarga, istri dan anak kita. Kalau kita dilarang memberi makanan yang haram, maka kita diperintah mencari rizki yang halal, agar yang diberikan kepada istri dan anak kita adalah rizki-rizki yang halal. Kemudian ada satu sifat yang tidak bisa dipisahkan daripada ikhtiar, yaitu qanaah. Jadi setelah kita ikhtiar, maka kita qanaah. Wal qanaah itu kanzun la yafnah. Merasa cukup dengan pemberian Allah setelah kita ikhtiar, diberi sedikit, diberi banyak, tetaplah ridha, merasa cukup. Itu namanya qanaah. Wa bihima yakmulu halul abdi fi dinihi wa dunyah. Dan dengan ikhtiar dan qanaah, ya, dengan ikhtiar dan qanaah, seorang hamba menjadi sempurna dalam urusan dunia dan agamanya. Yakmulu, menjadi sempurna halul abdi, keadaan seorang hamba dengan ikhtiar dan qanaah, sempurna agamanya, fi dinihi wa dunyah, sempurna agama dan dunianya. Maka ikhtiar tanpa qanaah adalah rakus dan gelisah. Jadi kalau ikhtiar saja tapi tidak pernah merasa cukup, maka dia ikhtiarnya dalam kerakusan, sehingga dikasih seberapa pun tidak merasa cukup. Maka ikhtiar tanpa qanaah ya rakus, koma namanya, rakus. Maka ikhtiar harus disertai dengan qanaah. Qanaah itu ridha dengan bima qasamallah. Ar-ridha bima qasamallah. Ridha dengan pembagian Allah atas ikhtiar kita, atas usaha kita. Maka ikhtiar tidak bisa dipisahkan daripada qanaah, karena ikhtiar tanpa qanaah adalah rakus dan gelisah. Kemudian qanaah tanpa ikhtiar, qanaah saja tapi nggak mau usaha, tapi nggak mau ikhtiar, itu malas dan kekeliruan. Maka qanaah itu setelah ikhtiar. Maka ikhtiar tidak bisa dipisahkan daripada qanaah, karena ikhtiar tanpa qanaah adalah rakus.
Dan qanaah tanpa ikhtiar adalah malas. Jadi kalau qanaah tanpa ikhtiar malas. Jadi kalau qanaah tapi tidak usaha, ini namanya malas. Namanya pengangguran. Maka Islam itu bukan agama pasrah tanpa usaha. Juga bukan agama ketamakan. Tamak itu apa? Tamak itu ikhtiar tapi tidak qanaah. Kalau qanaah tidak ikhtiar, namanya pasrah tanpa usaha. Jadi harus usaha, setelah usaha baru pasrah, tawakal. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, manusia lebih butuh qanaah daripada banyak harta. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, manusia itu lebih butuh qanaah daripada banyak harta. Maksudnya gimana? Kalau banyak harta tapi tidak pernah merasa cukup, nah ini kemiskinan. Maka dikatakan bahwasanya innal ghina ghinan nafsi. Kaya itu adalah bila hati merasa cukup. Dan rasa cukupnya hati itu adalah qanaah dan ridho. Nah ini perlu dipelajari. Kadang kita tidak dengan sifat-sifat seperti ini, akhirnya masuk dalam tomak, kerakusan. Maka ikhtiar tidak menafikan tawakal. Tawakal. Jadi ikhtiar dan tawakal dan qanaah. Jadi ikhtiar itu berusaha, setelah berusaha maka tawakal, serahkan sama Allah, maka kemudian qanaah dengan apa yang ditakdirkan Allah atas usahanya, ridho, merasa cukup. Kadang mau banyak dikasih sedikit, maka syukur, merasa cukup. Kadang mau ini dikasih itu. Kadang berdoa, doanya belum dikabul. Sebenarnya bukan doanya belum dikabul. Doanya tertunda karena tidak ada doa yang terkabul. Kenapa tertunda? Karena Allah hendak menengok keistiqomahan kita dalam doa. Masya Allah. Maka Nabi berdagang sebagai bentuk ikhtiar. Ada strategi dalam perang. Ada Nabi juga menyimpan bekal sebagai bentuk ikhtiar untuk persiapan menghadapi paceklik. Jadi menyimpan untuk persiapan itu tidak masuk dalam kategori tidak masuk dalam kategori ragu dengan rezeki Allah, enggak. Maka semuanya tidak mengurangi tawakal. Menyimpan bekal ini tidak mengurangi tawakal. Maka tawakal yang benar adalah mendorong usaha, bukan mematikan usahanya. Usahanya tetap. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Berusaha sungguh-sungguh, setelah usaha sungguh-sungguh pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tawakal, lalu apa yang menjadi keputusannya dihadapi dengan ridho dan qanaah. Ridho, puas, dikasih sedikit, syukur, sabar, dikasih banyak, sabar, syukur. Kasih sedikit, sabar, dikasih banyak, syukur. Kemudian qanaah. Maka ikhtiar ini ada adabnya, kata para ulama. Wa min adabi sa'yi talabul halal wal qana'a bil yasir wa tarki wa tarkut tama. Wa min adabi sa'yi, termasuk adabnya berusaha, adabnya berikhtiar, adabnya bekerja. Talabul halal adalah berusaha dengan mencari rezeki yang halal. Wal qana'atu bil yasir, ridha dengan yang sedikit. Wa tarkit tama, dan tidak serakah. Tidak serakah, tidak menghalalkan segala cara. Maka rezeki itu harus dicari dengan
cara-cara yang halal. Kenapa? Karena rizki yang haram itu akan mengeraskan hati dan menghalangi terkabulnya doa-doa. Maka ada orang berdoa, makanannya haram, pakaiannya haram, maka dikatakan, bagaimana mau diterima doa kamu, sedangkan pakaian kamu haram, makanan kamu haram. Maka usahakan ikhtiar di dalam mencari rezeki ini hanyalah mencari rezeki yang halal, karena rezeki yang halal ini akan membuat hati lembut. Maka dalam hadis disebutkan bahwasanya kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang dimakani dengan makanan-makanan haram, maka nanti api neraka lebih berhak untuk membakarnya. Jadi adabnya orang berikhtiar berusaha 3 ya. Yang pertama, thalabul halal, harus dengan rezeki yang halal. Orang dulu kalau dia mau berangkat dari rumahnya untuk mencari rezeki, ketika suaminya keluar rumah, istrinya pesan, wahai suamiku, aku rela dengan rezeki yang diberikan Allah yang sedikit asal halal daripada banyak tapi haram. Maka disebutkan bahwasanya qalilun min halal khairun min katsirin min haram. Qalilun min halal, sedikit tapi sumber yang halal, khairun min katsirin min haram, lebih baik daripada banyak tapi sumbernya haram. Maka orang beriman itu hanyalah dari sumber yang halal, berbeda dengan orang yang tidak beragama. Halal haram hantam, bahkan menghalalkan yang haram, naudzubillah min dzalik. Maka di dalam masalah qanaah ini ada hakikatnya. Inti daripada qanaah itu, wa haqiqatul qanaah ar-ridha bima qasamallahu ta'ala wa tarku tama ila ma fi aidin nas. Jadi inti daripada qanaah itu 2. Jadi qanaah itu bukan berarti miskin ya, bukan berarti miskin. Qanaah itu bukan berarti miskin, tapi ridho dengan apa yang dibagi Allah. Dibagi miskin sabar, dibagi kaya syukur. Itu qanaah juga. Maka qanaah itu dalam 2 perkara. Ridho dengan apa yang dibagi Allah, kemudian yang kedua tidak iri dengan milik orang lain. Jadi hakikatul ridho, hakikatul qanaah, hakikatnya qanaah adalah ar-ridho bima qasamallahu ta'ala, ridho dengan apa yang dibagi Allah kepadanya, dibagi banyak syukur, dibagi sedikit sabar. Kemudian yang kedua, wa tarku tama' ila ma fi aidin nas, tidak iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Nah, ini harus diperhatikan, karena kadang kita itu iri dengan apa yang dibagi Allah kepada orang lain. Jadi iri ini menghapus segala amal. Ada hasad, maka nanti ada pembahasan tentang hasad, iri hati dan dengki. Maka Nabi SAW beliau bersabda, la tabaghadu, jangan saling marah, jangan suka marah, nggak boleh kita marah dengan orang lain. Wala tahasadu, jangan juga dengki. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hidup di dunia ini menjadi hamba Allah yang bisa bersaudara. Maka orang yang qanaah itu hidupnya tenang, meski hartanya sedikit, apalagi banyak. Apalagi banyak. Kalau orang qanaah itu sedikit aja membuat sabar, apalagi banyak. Kalau banyak, maka dia akan berbagi dengan orang lain. Jadi orang itu kalau dikasih sifat qanaah, mau jadi kaya miskin nggak masalah. Kalau dia ini miskin, dia akan sabar. Kalau dia ini kaya, maka dia akan berbagi dengan orang lain. Sehingga istilah rizki itu rizki yang cukup. Kemudian yang tertinggi adalah
rizki yang cukup bahkan menjadikan orang lain tercukupi dengan rizki yang diberi Allah kepadanya. Jadi rizki itu ada dua, rizki yang barokah itu dua. Yang pertama, rizki yang mencukupi keperluannya untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian yang kedua, rizki yang mencukupi dirinya, bahkan banyak orang lain yang rizkinya tercukupi dengan rizki yang dibagi Allah kepadanya. Masya Allah. Jadi kalau jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang dermawan. Punya tetangga, tidak ada yang kelaparan, sebab dia berbagi dengan tetangganya. Nah ini penting ini. Maka dalam hadis disebutkan bahwasanya laisal mu'minu billadhi yashba' wa jaruhu ja'i'un ala jambi. Bukan orang beriman yang dia kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Nah, kenapa ada orang kelaparan? Karena orang kayanya pelit. Tidak mau berbagi dengan orang lain. Masya Allah. Kenapa dia pelit? Karena dia tidak qanaah. Tidak merasa cukup. Sehingga kalau dia berbagi, merasa nanti berkurang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu selalu menyuruh kepada kita agar jangan bersedekah, karena kalau kamu bersedekah maka nanti kamu fakir. Begitu dibisikin oleh setan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berjanji, semakin kamu banyak berbagi, saya akan lebih banyak lagi berbagi dengan kamu. Itu Quran. Kalau dalam hadis Nabi bersabda, "Mana qasamalun min shadaqah." Harta itu tidak akan pernah bisa berkurang dengan sebab disedekahkan. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Cuman ini prakteknya dengan iman. Kalau orang imannya lemah, nggak akan yakin dengan janji-janji Allah. Maka lemahnya iman ini menyebabkan ragu dengan janji-janji Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, qanaah adalah harta yang tidak akan habis. Masya Allah. Kata Sayyidina Ali, qanaah itu sendiri adalah harta yang gak habis-habis. Jadi qanaah itu merasa cukup. Sudah, kalau orang itu merasa cukup, intinya orang kaya yang merasa cukup itu. Masya Allah. Kebalikan daripada qanaah adalah tamak. Apa itu tamak? Wa tama yufsidul qalbah wa yudhibul barakat wa yurisuz zullah. Tamak atau rakus itu menghilangkan barokah, membuat orang itu hina dan tidak pernah puas. Maka orang yang tamak itu punya keinginan lebih, tidak punya. Jadi kalau punya ingin lebih, kalau tidak punya gelisah. Jadi kalau kaya tidak pernah kurang, tidak pernah cukup, ingin lagi dan lagi. Kalau dia tidak punya, gelisah sehingga mengambil hak orang lain, menjadi pencuri. Masya Allah, naudzubillah, tidak sabar. Masya Allah. Maka keseimbangan dunia dan akhirat ini kita harus selalu lihat situasi dan kondisi. Maka dikatakan bahwasanya khairul umur awsatuha. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik keadaan adalah sedengan, ya. Fala tarkad dunya kulliyan. Fala tarkud dunya kulliyan. Maka dunia jangan ditinggalkan semuanya. Wala al-istighraq fiha. Dunia itu sebagai jalan menuju akhirat. Nah, dunia itu cukup di tangan, bukan di hati. Dunia itu sebagai jalan menuju akhirat. Maka dunia itu sebagai keperluan. Dunia khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhir. Dunia diciptakan
untuk kamu sebagai fasilitas, wa antum khuliqtum lil akhirah, sedangkan kalian diciptakan oleh Allah untuk kehidupan akhirat. Harus sadar itu. Jadi apa-apa yang kita capai di dunia ini hanyalah sekedar keperluan selama perlu. Selama perlu. Yaitu ketika di dunia ini. Perlu dunia. Maka keperluan-keperluan perlu dicari, tapi mencarinya dengan cara yang halal. Jangan yang haram. Untuk keperluan saja. Suatu saat kalau nanti sudah tidak perlu, ya nggak usah dipakai lagi. Maka dunia ini kalau sudah tidak diperlukan, ya tidak dipakai. Kapan kita nggak perlu dengan dunia lagi? Ya kalau sudah mati. Kita nggak perlu duit lagi. Kita nggak perlu makan. Kita nggak perlu sawah, nggak perlu rumah lagi. Allahu Akbar. Maka harus ada kepahaman tentang ini. Ada istilah keperluan, ada istilah maksud. Maksud tujuan. Ada keperluan. Apa maksud tujuan daripada hidup ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksud tujuan daripada hidup ini menjadi hamba Allah, hidup di bumi Allah, di bawah langit Allah, makan rizki dari Allah, menggunakan fasilitas semuanya ini dari Allah, maka kita gunakan untuk mendapatkan ridho Allah. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Segala apa yang diberikan Allah kita gunakan untuk mendapatkan ridho Allah. Itu maksudnya daripada tujuan hidup ini. Selama hidup berusaha mendapatkan ridho Allah dalam segala tindakan, aktivitas dan perbuatan. Itu maksud. Ada keperluan hidup. Keperluan hidup ya makan, minum, pakaian, kendaraan, rumah. Itu keperluan. Nah, kalau keperluan ini tidak dibawa mati, yang dibawa mati itu maksud hidup. Nah, kalau keperluan hidup tidak dibawa mati, tapi maksud hidup dibawa mati. Sholat dibawa mati, sedekah dibawa mati, manfaat nanti setelah mati. Tapi kalau tidak disedekahkan, menjadi keperluan-keperluan yang dinikmati di dunia, Masya Allah, semua jadi penyesalan kalau belum dijadikan amal. Maka kita berusaha wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Maka bekerja mencari rezeki yang halal itu ibadah dan termasuk sabilillah. Sehingga kalau ada orang itu meninggal dunia di saat dia mencari nafkah, maka dia mati dalam keadaan syahid. Untuk itu jangan pernah membanding-bandingkan rezeki yang Allah bagi dengan kita dengan apa yang dibagi Allah kepada orang lain. Karena kalau membanding-bandingkan, nanti akan iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Jangan membanding-bandingkan rezeki ya dengan yang Allah bagi dengan diri kita dan orang lain. Maka kalau kita mau tenang, qanaah, menerima ya. Orang yang qanaah itu dia akan bisa syukur ketika mendapatkan banyak, dia akan bisa sabar ketika mendapatkan sedikit. Orang itu kalau qanaah dalam perdagangan, maka dapat untung yang banyak dia syukur, rugi dia sabar. Memang begitu. Nah, qanaah. Maka ikhtiar plus tawakal, kemudian qanaah, ini mendatangkan hidup yang barokah. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka kita selalu berusaha, yang kita usahakan itu adalah barokah. Supaya barokah gimana? Ikhtiar, kemudian tawakal, kemudian qanaah. Ikhtiar dengan berusaha dengan cara-cara yang halal. Fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Jadi kalau kamu sesudah sholat, nyebarlah di bumi mencari rezeki. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan jangan lupa di saat kita mencari rezeki harus ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak. Maknanya apa? Luruskan niat dalam setiap usaha. Dan
mencari rizki jangan sampai meninggalkan sholat. Maka Quran dalam surat Jumat, fa idza qudiyatis sholat fantashiru fil ardi. Kalau kamu sesudah sholat, sesudah mengerjakan sholat, menyebarlah di bumi mencari rizki. Wabtaghu min fadlillah. Ini menunjukkan isyarah dua. Mencari rizki sesudah mengerjakan sholat. Yang kedua, kesibukan mencari rizki jangan sampai meninggalkan sholat. Maka mencari rizki sesudah mengerjakan sholat. Ketika mencari rizki, jangan lupa, jangan sampai meninggalkan sholat. Masya Allah. Jadi dua ya. Kalau mau rizkinya barokah, rizki dicari setelah kita mengerjakan sholat. Di saat kesibukan mencari rizki, jangan sampai tinggalkan sholat. Masya Allah. Wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemudian di dalam mencari rizki tadi, harus zikir kepada Allah. Yaitu niat yang betul, mencari ridho Allah. La'allakum tuflihun. Kalau orang di dalam mencari rizkinya tadi dengan niat yang betul, tidak melalaikan perintah-perintah Allah, maka akan menjadi orang yang sukses. La'allakum tuflihun, pasti menjadi orang yang sukses. Allah, jadi orang sukses itu siapa? Kadang orang tuh nggak ngerti orang sukses itu siapa. Alladzina su'idu fa'ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Ya, orang sukses itu orang yang sukses di akhirat. Maka untuk itu kita semua ini orang-orang akhirat yang sedang mampir di dunia. Harus yakin itu, kita ini siapa? Kita ini orang akhirat yang sedang mampir di dunia. Makanya setelah selesai keperluannya di dunia, berangkat pergi menuju akhirat, muqaddimahnya adalah kematian. Jadi istilah pepatah dikatakan bahwasanya dunia ini hanyalah mampir ngombe katanya. Ibarat seperti orang mengadakan perjalanan, kemudian mampir di suatu tempat, di toko, untuk ngopi, di rumah makan, mampir dulu sebentar, untuk ngopi keperluan, setelah selesai hajatnya, berangkat ke dunia ini, mampir ngombe saja. Jadi mampir, cuman mampir-mampir saja. Maka kalau ada orang bilang, mau kemana? Saya mau pulang ke rumah. Keliru. Pulang itu bukan ke rumah kita. Pulang itu ke kubur. Kalau ke rumah itu bukan pulang, tapi mampir. Jadi mau kemana? Saya mau mampir ke rumah sebentar. Setelah itu akan pergi selama-lamanya. Subhanallah, Masya Allah. Mudah-mudahan sedikit yang bisa sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang baik, sifat qanaah, ridho, sabar, tawakal. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perbincangan kita di pagi hari ini perbincangan yang barokah bagi kita semua. Mari kita tak jemu-jemu, tak bosan-bosan. Selalu bicara yang baik, selalu mendengar yang baik, selalu lihat yang baik dan pikirkan yang baik-baik, agar semuanya ini datang dalam hati yang baik, sehingga kemudian muncullah menjadi perbuatan-perbuatan yang baik, menjadi aktivitas yang baik. Orang itu nikmat berangkat ke masjid kalau hatinya bersih. Nikmat zikir kalau hatinya bersih. Nikmat ngaji kalau hatinya bersih. Maka sifat-sifat hati ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak ridho, tidak tawakal, tidak qanaah, tidak sabar, tidak syukur. Ya, kalau tidak semua itu, maka yang datang kebalikannya. Apa itu?
sombong, ujub, riya, munafik. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah membersihkan kita daripada segala sifat-sifat syaitan yang bersemayam di dalam hati kita. Lalu kemudian dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tercela, diganti dengan sifat-sifat yang mulia. Kita meminta kepada Allah, Allahumma zayyinna bittaqwa wal istiqamah, wa zayyinna bil akhlaqil karimah, wahtimna bi husnil khotimah. Hiasilah hati kami ya Allah dengan akhlak yang mulia, berikan juga istiqomah dalam kebaikan, wahtimna bi husnil khotimah, jadikanlah kami menjadi orang yang husnul khotimah pada akhir. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Gimana para hadirin? Apa kabar semuanya? Sehat ya, insya Allah ya.